Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dimulai dari Perkenalkan, nama saya Salsa Denitias dengan ujung NIM 013. saya Febri Putri dengan ujung NIM 015, saya Novia Sinaga dengan ujung NIM 018, Saya Biduna Sapitri dengan ujung NIM 019. saya Siti Fatimah dengan ujung NIM 025. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, hari ini kita bakal ngebahas salah satu konsep akuntansi yang kedengarannya mungkin agak ribet, tapi sebenarnya penting banget buat dipahami, yaitu amortisasi. Coba tebak, apa hubungannya ketiga hal tadi? Jawabannya, itu semua ada kaitannya sama cara perusahaan ngitung nilai dari aset-aset mereka yang berharga, tapi ya nggak kelihatan wujud fisiknya. Sip, biar lebih kebayang, ini dia topik-topik yang bakal kita kupas tuntas hari ini, mulai dari konsep dasarnya sampai ke cara ngitungnya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan aset tak terlihat ini? Jadi, secara gampangnya gini deh, bayangin sebuah perusahaan beli hak paten seharga 1 miliar. Nah, daripada biaya 1 miliar itu langsung dianggap jadi beban di tahun pertama, biayanya itu dicicil atau disebar selama paten itu diperkirakan bakal ngasilin duit. Itulah inti dari amortisasi, nyocokin biaya dengan pendapatan yang dihasilkannya. Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Amortisasi itu beda ya sama depresiasi. Gampangnya, kalau amortisasi itu buat nyusutin nilai aset yang nggak kelihatan, kayak hak cipta atau merek. Kalau depresiasi, itu buat aset yang kelihatan, yang bisa kita pegang, kayak mesin pabrik atau mobil kantor yang makin lama makin usang. Terus, kenapa kita harus peduli sama amortisasi? Emang sepenting itu ya? Oh jelas, ini bukan sekedar aturan akuntansi yang ribet, tapi benar-benar jadi strategi bisnis yang cerdas. Manfaatnya banyak banget loh. Laporan keuangan jadi lebih jujur dan transparan buat para investor. Perencanaan keuangan ke depan juga jadi lebih gampang. Dan yang paling asik, bisa bantu ngurangin beban pajak perusahaan. Nah, ini nih bagian favoritnya banyak pebisnis. Biaya amortisasi ini bisa dihitung sebagai pengeluaran operasional. Artinya apa? Artinya, laba perusahaan yang kena pajak jadi lebih kecil. Jadi ini bukan cuma soal pembukuan yang rapi, tapi soal strategi biar bayar pajaknya lebih efisien. Oke, sekarang pertanyaannya, aset apa aja sih yang bisa diamortisasi itu? Yuk kita lihat. Wih, ternyata banyak ya. Mulai dari hak cipta buku atau lagu, paten buat penemuan teknologi canggih, sampai merek dagang yang bikin sebuah brand jadi terkenal. Bahkan ada yang namanya goodwill. Itu tuh nilai lebih yang didapat pas satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang kita masuk ke bagian prakteknya nih. Gimana sih cara ngitungnya? Ternyata ada dua metode utama yang biasa dipakai. Metode pertama namanya metode garis lurus atau straight line. Ini yang paling umum dan paling gampang dipahami. Intinya, biayanya dibagi rata aja setiap tahun selama masa manfaat aset itu. Jadi angka bebannya selalu sama dan konsisten dari tahun ke tahun. Yang kedua, ada metode saldo menurun. Nah, kalau yang ini, biayanya lebih gede di awal-awal, terus makin lama makin kecil. Ini cocok banget buat aset yang nilainya cepet turun di awal. Contohnya kayak software atau teknologi yang perkembangannya cepet banget. Terus pilih yang mana dong? Gampang aja, coba lihat karakteristik asetnya. Kalau nilainya cenderung turun secara stabil dan pelan-pelan, pakai aja metode garis lurus. Tapi kalau nilainya langsung anjlok di tahun-tahun pertama, metode saldo menurun mungkin lebih pas buat ngegambarin kondisi yang sebenarnya. Oke, biar nggak cuma teori doang, kita langsung coba hitung-hitungan yuk. Kita pakai contoh kasus biar bener-bener kebayang cara kerjanya. Prosesnya logis banget kok. Pertama, kumpulin datanya dulu, kayak harga beli dan masa manfaatnya. Terus pilih metodenya, masukin ke rumus, dan hitung deh buat tiap periode. Yuk, kita coba langsung. Oke, kita pakai skenario ini ya. Ada sebuah perusahaan yang baru aja beli hak cipta seharga 100 juta rupiah. Nah, hak cipta ini diperkirakan bakal berguna dan menghasilkan uang selama 10 tahun ke depan. Kita coba hitung pakai metode garis lurus yang tadi ya. Rumusnya kan gampang banget. Total biaya, yaitu 100 juta, dibagi masa manfaatnya, yaitu 10 tahun. Di sini kita anggap nilai sisanya 0, jadi nggak ada nilainya lagi setelah 10 tahun. Dan hasilnya, dapat deh. Beban amortisasi per tahunnya adalah 10 juta rupiah. Sederhana kan? Nah, di tabel ini kita bisa lihat perjalanannya dengan jelas. Setiap tahun, nilai bukunya berkurang 10 juta. Mulai dari 100 juta, jadi 90 juta, 80 juta, dan seterusnya. Sampai di akhir tahun ke-10, nilainya jadi 0. Rapi dan gampang banget buat dilacak. Jadi, kesimpulannya,
Amortisasi itu bukan sekedar angka-angka rumit di laporan keuangan ya. Ini tuh alat strategis yang super penting buat ngasih gambaran kesehatan finansial perusahaan yang sebenarnya. Dan juga buat ngerencanain langkah bisnis ke depan. Nah, sekarang Anda udah paham kan konsepnya? Pertanyaannya, gimana Anda akan memanfaatkan pemahaman tentang amortisasi ini untuk membuat laporan keuangan Anda atau bisnis Anda jadi jauh lebih efektif dan akurat?